Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat untuk menjadi baik itu dalam Islam sesuai dengan bidang saya, syarat menjadi baik itu dia mesti berakal. Karena kalau dia tidak berakal, maka dia tidak baik. Jadi ada orang-orang yang saya selalu ingat itu ucapan Bung Rocky, bahwa ada orang-orang yang ketika Tuhan membagikan akal dia nggak hadir. Comment, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Tentang tema kita bahwa Islam adalah salah satu elemen kuat NKRI. Negara yang besar dan kuat itu elemen utamanya adalah rakyat. Jadi kalau rakyatnya besar, rakyatnya kuat, maka negara itu otomatis kuat. Indonesia itu penduduknya ada 272,23 juta jiwa dan umat Islamnya ada 236,53 juta jiwa. Artinya ada 86,88% umat Islam di negara ini yang punya identitas yang sama sebagai rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi. 30 provinsi itu semuanya mayoritas muslim. 30 provinsi. Kalau negara yang berpikir memperkuat ekonomi Islam, memperkuat kesejahteraan Islam, mencerdaskan umat Islam, memperbaiki akal Islam, maka dengan sendirinya negara ini menjadi lebih kuat. Jadi kuatnya muslim, kuatnya Islam menguatkan bangsa. Jadi kalau kita membela Islam, kalau kita memperjuangkan Islam, itu bukan primordialisme, itu bukan berpikir sektoral, itu adalah nasionalisme. Snoop Horgrund menasehat, sebagai seorang penasehat beliau membuatkan satu penjara di Pulau Sabang yang sampai hari ini masih ada, khusus memenjarakan orang yang berjihad melawan Belanda. Jadi manusia yang baik, muslim yang baik waktu itu silakan sholat, silakan bersolawat, silakan maulid, tapi jangan lawan Belanda. Kalau melawan itu berarti gila. Orang gila dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang dibangun di Sabang untuk itu. Jadi definisi orang gila waktu itu adalah orang yang berpikir. Maka orang yang berpikir, orang berakal ini, maka dia mesti dipenjarakan. Tapi yang namanya penjara, dia tidak bisa memenjarakan akal, dia hanya bisa memenjarakan fisik. Makanya Buya Hamka dipenjarakan, tapi akalnya tidak terpenjara. Akhirnya lahir Tafsir Al-Azhar. Siapa saja yang ingin memenjarakan akal, sesungguhnya dia sudah membebaskan akal. Kenapa? Karena justru dengan fisik terpenjara itulah akal semakin melanglang buana. Nah, oleh sebab itu bahwa dengan berdemokrasi sesungguhnya kita sedang dibebaskan untuk berpikir. Bertarung itu pertarungan argumentasi, pertarungan kata yang keluar dari pikiran. Maka dalam satu ungkapan dikatakan innal kalama la fil fuadi. Kata itu sebenarnya letaknya di dalam hati dan pikiran. Wa inna ma ju'ilal lisan, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada dalam pikiran. Jadi kalau lidah tidak boleh berkata, tulisan juga tidak boleh, orang tidak berbicara, kita sudah mundur beratus tahun. Demokrasi kita diawali dengan prinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pembelu-pembulunya. Itu Piagam Jakarta, hasil percakapan demokratis. Kan pada waktu itu dasar negara kita dipertengkarkan secara demokratis. Semua orang pemikir founding parents kita datang dengan pikiran, dengan referensi dan menemukan formulasi itu. Bahwa kemudian bagian itu dihilangkan, itu juga hasil dari percakapan demokratis. Sehingga terjadi keseimbangan. Tetapi apa yang dihapus dari sila pertama Pancasila itu tidak mungkin dihapus dari memori kolektif bangsa ini.
orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah, bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Kita ambil satu contoh aja, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Ini yang menurut saya mengancam. Survei Saiful Mujani menyatakan 87% penduduk Indonesia itu menghendaki Pancasila dasar negara. 9% itu ingin diganti negara Islam. 4% menyatakan tidak tahu. 9% itu berapa Bang? 24 juta. Dan ini kalau berteriak semua, repot kita. Nah, sekarang khutbah-khutbah di masjid BUMN. Dari 100 khotib itu 41 khutbahnya itu intoleran. Ini hasil survei di masjid-masjid BUMN. 8 dari 41 itu anti nation state. Nggak mau negara kebangsaan. Negara demokrasi nggak mau. Ini hasil BUMN. Lalu ini hasil penelitian yang lebih ilmiah. Gerakan Islam Syariah yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara agama itu ada 3. Hasil penelitian Haidar Nasir dalam disertasinya di UGM. Disertasinya bisa dibaca nanti. Apa itu Tahrir Indonesia? Ingin mengganti negara Pancasila dengan negara khilafah. Kedua, Majelis Mujahidin Indonesia ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia adalah hukum Islam meskipun negaranya negara Pancasila. Dia tidak mungkin mengganti nama Pancasila tapi hukumnya harus hukum Islam. Majelis Mujahidin. Yang ketiga, KPPSI, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam di Sulawesi Selatan. Targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara dengan khilafah dalam waktu pendek, karena tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat perda syariah. Apa ini bukan tindakan radikal? Apa betul itu radikal karena radikal? Tidak juga. Betul mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena ketidakberesan, tapi kan itu bukan soal Pancasila, itu soal manajemen pemerintahan. Saya juga sering berteriak, orang itu berteriak ikut gerakan radikal itu sebagian besar hanya ingin protes karena merasa tidak ada keadilan di negeri ini, bukan karena radikal benar. Yang radikal berapa orang nih dari jumlah ini? Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah hasil penelitian dan itu fakta. Tahun 2003 saya nulis buku judulnya Setahun Bersama Gus Dur, ada satu chapter di situ. Judulnya Paham Kenegaraan Menurut Saya. Ini bicara negara Pancasila. Tahun 2007 melalui buku Fiqhus Siyasah, fikih politik menurut Islam. Ini ditulis oleh Saudara Ridwan HR, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UI. Saya memberi pengantar di situ, mengingatkan saya ada gerakan Hizbut Tahrir ingin mengganti negara Indonesia. Ini fakta, mereka tidak pernah bantah. Ya Allah, satukan ulama kami agar ulama kami bisa bersama-sama membawa negeri kita Indonesia makmur, berkah, aman, damai, saling memuliakan dan saling menghormati agar kita bersama-sama menjadikan Indonesia baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana sikap kita jika melihat teman yang selalu mencela, menjelekkan pemimpinnya? Subhanallah. Kalau engkau melihat ada orang yang mencela pemimpinnya, menjelek-jelekkan pemimpinnya, ketahuilah kalau dia itu pengikut hawa nafsunya. Apa setiap kali engkau mencela pemimpinmu kau dapat pahala? Kalau kau doakan pemimpinmu kau dapat pahala enggak? Dapat. Masya Allah. Kalau kau doakan pemimpinmu, bisa enggak Allah merubah pemimpinmu? Bisa. Kalau kau tinggal memohon, ya Allah, berikan hidayah kepada pemimpin kita. Allahumma ya Allah, bukakan pintu hidayah. Jagalah mamanya dan wakilnya dan seluruh jajarannya. Jaga mereka dari segala mara bahaya. Berikan petunjukmu, berikan hidayahmu ya Allah. Semoga mereka bisa membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Amin. Katakan doa itu, dapat pahala dan Allah bisa. Allah tinggal kun. Keren itu bahasa Arabnya keren, seperti Ustadz Hidayat. Keren itu tidak merokok. Keren itu bahasa Inggrisnya bagus. Keren itu manajemennya bagus. Keren itu time manajemennya rapi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Pada saat waktu yang mulia ini maka ampunkanlah kami dari segala dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutuplah segala aib, cacat, kekurangan diri kami di hadapan manusia, di hadapanmu nanti ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, saudara kami yang musafir dalam perjalanan kebaikan, sampaikanlah ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, saudara kami yang sudah mendahului kami meninggal dunia, lapangkanlah kuburnya, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia, hajat akhirat baik untuk kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min huffazil Quran wal hafizat, menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina ammah. Angkatlah segala wabah, penyakit, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari negara Kesatuan Republik Indonesia dan dari negeri-negeri kaum muslimin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Terima kasih. Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.